Jadi begini Mbak, cerita kan zaman dulu ceritanya teh. Ayah belum lahir, papa kakek juga, kakek yang di Garut sekarang masih muda dulu. Kan Korea udah cerita deh. Waktu ini, ayah kan udah cerita waktu kakek Uyut. Ya. Itu kan kalau kakek ayah berarti kakek Uyut ya sama Mbak. Nah kakek Uyut kan lagi itu, ayah udah cerita tuh yang waktu nemuin sertifikat surat-surat berharga terus dikasih tanah. Kakek. Iya, kakek Sanen namanya. Ya kayak tadi sekolah sama kakek. Iya. Ya sama dedeknya dia pegang. Iya, begitu aja digendong. Oh yang Leida pas gede yang ngejagain ayah itu. Iya, itu kakek yang di Garut sekarang. Nih ayah mau cerita dulu kan kakek udah nemuin itu tuh, kakek Uyut udah nemuin sertifikat tanah terus dikasih Ya. tanah di Bojong Menteng sekarang. Nah kakek Uyut teh kan warung Nayong udah gede tuh, udah digedein kan dikasih modal. Kalau kakek, bapak ayah berarti kakek Leija tetap kerja jadi ini tukang jabut paku. Dong. Leida ngambil kipas bodoh. Ngambil apa? Kipas. Kipas. Apik. Oh itu yang Ini. ya kipas itu yang aku binginkan. Ya. Nah itu kan Duduk. kakek, bapak ayah berarti kan kakek Leija tetap kerja nyabut paku, amin, jualan kue bantal, kue odading. Kalau di sana namanya kue bantal, kalau di Jakarta katanya. Kalau di kita namanya odading. Odading mah oleh rasanya enak banget tuh. Ayah makan yuk makan temanggung ding. Itulah. Nah itu Mbak suatu hari nih kakek Uyut kan ngebeca, udah punya beca sendiri kan. Makan yuk. Jadi sekarang mah becanya teh nggak mulai subuh. Kalau subuh itu nganterin Nayong dulu ke pasar. Setelah belanja subuh ke pasar, nah, terus barulah kakek Uyut itu menarik beca. Nah suatu hari ini ceritanya hari Jumat, Mbak. Kakek Uyut kayaknya nggak Jumatan waktu itu Mbak. Soalnya Nayong aja kayaknya agamanya dulu Nayong sama kakek Uyut kejawen kayaknya. Agamanya teh kepercayaan. Soalnya Nayong juga sholatnya tuh udah di Bojong Menteng, udah ngaji ke Pak Ustadz Burhan. Baru itu sholat Nayong. Biasanya kalau Nayong ya kalau malam Jumat itu Uyut itu bikin ini nih nasi comcot Mbak. Nasi gitu kayak tumpeng kecil kan, nasi putih aja. Nah terus dikasih itu pakai lidi teh, cabai merah, bawang merah, begini itu dicocok teh. Terus sesajen. Terus kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, sama air putih. Jadi 5 gelas. Tambah 1 comcot itu, tambah bawang merah, tambah cabai merah. Oh sama garam, dipisin garamnya teh. Disimpan itu di bawah tempat tidur. Tapi dulu belum ada listrik. Waktu Bojong Menteng juga pakai lampu damar ya nyampe minyak tanah. Pakai itu simpan aja di tampah yang dari kaleng baki. Iya. Simpan aja di bawah tempat tadi tidur punya teh. kakek. Iya, kakek Leija kan punya kakek di Garut. Di sana nanti kita kesana lagi. Nah, dengerin dulu. Nah, begitu suatu hari deh, ini hari Jumat ceritanya teh. Kakek Uyut Leija, kakek Suyamin namanya. Kakek Uyut Suyamin narik beca kan habis nganterin Yong belanja. Beca apa ya? Narik beca yang roda 3 itu. Yang kayak sepeda. Yang kayak HP kayak gini. Iya, di depannya ada beca, ada tempat penumpangnya. Nanti kalau kita ke Sumedang lihat kan masih ada di Sumedang. Semudah kan ada mas
ya? Iya. Nah terus udah begitu, itu hari Jumat ya. Kakek suami teh narik beca dari jam 6 pagi katanya kan beres sarapan. Iya. Bapak kakek Sanen itu berangkat kerja, sebutin paku. Wamin berangkat sekolah, jadi Wamin itu kan pinter, dia nggak putus sekolah jadinya. Wamin mah berangkat ke sekolah SD, sorenya jualan, kalau pagi dia sekolah. Nah begitu hari Jumat itu, kakek teh kan mau balik tuh bawa penumpang. Pas mau pulang katanya jam 5 sore, menjelang maghrib lah, sampai rumah teh mau maghrib lah, di tempat duduk becanya teh ada bungkusan mbak dari kain warna putih. Nah, loh ini bungkusan siapa, penumpang yang mana, katanya kan seharian soalnya itu kan bolak-balik dari penumpang, jadi nggak tahu kita siapa itu. Nah itu pas sudah nemuin itu, aduh ini bungkusan apa Yong katanya. Pas dibuka isinya teh keris kecil, isinya teh terus Quran kecil segede jempol gini kali ini Qurannya. Al-Quran kecil. Oh yang biasa dijual gantungan. Iya kayak gitu, tapi ini Quran ada huruf-hurufnya gitu. Quran kecil, keris, Iya. sama batu warna hitam. Isinya teh 3 gitu. Bungkusan itu teh warna putih, kayak warna putih kan, kayak kantong gitu. Nah, sama kakek, aduh, ini penumpang yang mana, ketinggalan apa katanya. Penumpangnya kan banyak hari itu, nggak tahu yang mana jadi yang ketinggalannya. Yang penumpang terakhir ke pasar, bingung nyarinya kan. Akhirnya besoknya kakek ngebeca, bajunya nggak salin. Jadi harapannya biar kalau ada penumpang ngeliat, oh ini orangnya yang kemarin gitu kan. Itu disimpan aja kan, di belakang beca ada laci tuh. Iya. Laci kecil, nah disimpan aja di situ, katanya digembok. Jadi itu 2 hari kakek itu ngebeca bajunya itu aja, nggak salin katanya kan. Takut ada penumpang nyariin becanya beca yang mana gitu kan, beda-beda tuh warna-warnanya. Tapi ditunggu-tunggu udah 2 hari itu, berarti sampai hari Minggu. Hari Minggu kan biasa tetap narik beca, cuma siang berangkatnya kan, sampai hari Minggu nggak ada. Akhirnya inisiatif lah Neyong itu kan, pas hari Seninnya itu sore-sore katanya kan ada di situ Kiai, daerah situ juga daerah penjaringan masih ada. Ke Kiai katanya, orang pinter lah kalau zaman dulu kan dibawa itu Quran kecil, keris, sama batu warna hitam itu. Ayah mau kok. Nah udah didoain itu tuh. Nanti di-cut ya. Iya, tunggu deh, kan udah didoain. Si kerisnya, si itunya teh. Ngopi dulu nih, ngopinya kopi Aceh buatan Bu Rum. Ngopi. Nah begitu deh, udah ditanyain itu ke Kiai itu, katanya kan ini mah keris, katanya keris, Quran sama batu ini teh buat penglaris usaha katanya. Ini kayaknya yang punyanya pedagang katanya teh. Cuma ini karena ketinggalan jadi nggak tahu ini punya siapa katanya kan. Coba aja diumumkan dulu kata Pak Ustadznya itu kan, kata Kiai itu diumumkan dulu. Ya diumumkannya di mana? Umumkan aja ini kayaknya kalau pedagang katanya di pasar. Akhirnya sama kakek itu kan bisik ke antar omongan ke tukang beca nih, siapa yang ketinggalan barang ini, karena di beca ini Suyamin gitu kan. Di pasar itu dibilang-bilangin pedagang teh. Orang itu kan buat penglaris usaha. Di pasar udah dibilangin, udah lama itu beberapa minggu nggak ada juga yang ngaku, nggak ada yang nyariin kan. Nah akhirnya kakek Suyamin datang lagi lah, kakek itu sama Neyong datang lagi ke ini
ke kiai tadi. Nah kiai ini gimana, katanya kan udah nggak ada, udah berapa minggu nggak ada yang ngaku. Ya udah disyariatin aja kata kiainya teh kan. Ini katanya kan tiap malam satu suro katanya harus dicuci, katanya pakai jeruk nipis, batu sama kerisnya. Terus disimpannya teh di sebelah wetan apa kulon banyak dari rumah itu, dari warung katanya kan. Nah insya Allah itu usahanya tambah laris katanya, kata kiai itu. Tapi ada syaratnya lagi, kerisnya ini harus dikasih makan. Istilahnya teh dikasih makannya teh setiap bulan, setiap purnama katanya kan harus dikasih emas 1,5 gram. Jadi kalau pikir-pikir bener juga sih ya, kalau kita ngumpulin tiap bulan 1,5 gram nabung kan lama-lama banyak juga jadi kaya. Pokoknya dia tiap tanggal 15 berarti kan pas bulan purnama harus beli 1,5 gram emas. Habis itu emang bener kata Meo kan, warungnya tambah laris, tambah gede. Lalu udah tambahan modal teh kan dari yang ibu-ibu kaya itu. Udah tambah laris gitu. Bulan pertama masih lah beli 1,5 gram katanya kan. Bulan kedua 1,5 gram. Nah bulan berikutnya lupa Meyong teh. Nggak mentingin gitu, nggak mentingin beli emas 1,5 gram itu. Lalu kalau pikir-pikir dikumpulin berapa gram kali ya kalau tiap bulan nambah 1,5 gram emas mah. Nah udah lupa. Karena lupa kayaknya ini keris marah kayaknya. Ini bukit. Iya itu akhirnya kakek Uyut sakit panas, tiba-tiba kan pulang ke beca itu deh, dengerin dulu. Pas pulang ke beca kakek Uyut langsung itu langsung sakit panas nggak lama paginya meninggal dunia kakek itu. Kakek Uyut itu meninggal. Bapak nangis katanya kan, mami nangis, bapak nangis. Mana namanya orang kontrak di jauh kan dari kampung halaman, nggak ada saudara di sana. Ya udah akhirnya diurus di sana, dimakamkan di sana juga. Cuma nggak tahu kan zaman dulu pemakamannya di mana. Terus pas sudah pindah ke Bojonegoro udah nggak pernah ziarah lagi. Pokoknya makamnya di sana aja, daerah Penjaringan, daerah Jakarta Utara. Nggak tahu Tapi lah. ayah pernah nyari? Belum pernah. Orang kakek sanen aja bapak nggak ingat. Neyong nggak ingat tepatnya lagi. Pokoknya di TPU Penjaringan katanya. Sekali-kalinya ziarah dulu katanya kan. Cuma udah kena gusur apa-apa nggak ada lagi katanya. Udah kemana tahu katanya yang dulu pemakaman itu. Wamin nggak ingat lagi, nggak hafal gitu. Wamin. Anak-anak ya. Wamin itu yang di Bekasi. Yang ininya ya Ayu Manu ya WA. Udah gitu udah meninggal kan kakek Uyut meninggal, dimakamkan di sana. Terus mati listrik ya. Waktu itu udahlah pas sudah kakek Uyut meninggal akhirnya ya walaupun masih kecil udah bisa jalan katanya kan. Terus Wamin juga nah itu udah Mbak sesudah meninggal itu kan wah kata kakek sama Wamin itu ini mati listrik. Iya jangan itu. Kata bapak kan wah ini mas katanya kan Wamin itu mas ini gara-gara keris ini katanya bapak kita mati katanya. Akhirnya keris kecil itu dibawa sama bapak itu sama kakek Sanen sama Wamin, dibawa ke bendungan kan kerisnya mah kecil. Akhirnya dibuang di bendungan itu begitu dilempar Mbak, keris itu dilempar suaranya kencang sekali kata kakek itu, kata kakek Sanen. Wah gitu kayak ngelempar batu gede katanya, kalau keris kecil di bendungan itu kalau dibuang kan kalau ukuran kecilnya sama batu hitamnya pas
kemarin terakhir kita ke sana waktu Mbak masih bayi, karena iya masih ada. Nggak tahu ke siapa yang sekarang itu. Wah, Amin kali. Soalnya kan Wah Amin bisa dia. Soalnya dulu dia ikut perguruan apa gitu. Kalau Amin itu bisa nangkep ini, nangkep Iya. setan. Tuyul bisa. Setan bisa, dia ikut perguruan apa gitu. Di keluarga ayah yang pertama kali suka ini siapa? Yang suka apa? Yang suka mainin setan. Wah Amin. Pertama Wamin. Terus turun ke Asep. Asep, ya Asep gimana ini. Kalau Amin itu dia ikut perguruan silat, Mbak. Nggak tahu nama perguruannya apa, itu susah pokoknya. Bukan merpati putih, soalnya kan Mang Apon merpati putih. Amin perguruan silat itu. Nah, itu kalau Amin itu ada aliran hitamnya katanya, kata Mang Apon itu. Jadi begitu dibawa ke ini, ke guru besar yang merpati putih, Amin itu muntah-muntah, keluar ini darah warna hitam katanya itu. Dulu pernah itu. Keluar itu apa? Yang ilmu hitamnya. Tapi Amin mah iya, dia kalau misalnya di depan rumah kan dulu angker tuh, kebun bambu. Ada hantu pocongnya katanya kan, kata waktu pertama pindah ke Bojonegoro itu di kebun. Sama Amin bisa ditangkap, masukin ke botol, dipindahin sama dia. Kadang dia kalau jalan kayak orang gendong ini, itu tuh lagi mindahin setan. Itu Amin tuh, sampai sekarang kayaknya. Soalnya dia ilmu, dia punya ilmunya. Kalau orang ngomong gitu nggak boleh sholat kan sih? Sholat, dia malah rajin sholat itu. Enggak panas. Gak tahu, ya enggak. Amin yang rajin sholat, kalau bapak ya kakek Saden. Dulu mah jarang sholat, waktu ayah kecil dia jarang sholat. Kalau bapak mah pas kesini-sini aja tuh rajin sholat sekarang kan. Udah tua mungkin. Kalau Amin rajin sholat, Neyong dulu pas ikut pengajian taklim di Ustadz Burhan tuh di Gang Beton kalau sekarang namanya. Itu baru belajar sholat. Neyong juga dulu nggak sholat waktu ayah kecil pertama-tama di sana. Nenek yang sama masih ada gak? Meninggal kan kemarin tahun 2019. Udah tua Neyong mah waktu zaman Belanda aja. Neyong teh cerita udah jadi ini, udah jadi pembantu rumah tangga di orang Belanda. Meninggal 2019, tapi kan 100 lebih gitu umurnya. Orang udah bongkok sekali. Waktu kita kesana kan waktu Kapin kecil, Mbak bayi, kan kita kesana ke Bekasi ke Neyong. Naik motor dari sini ke Subang, Subang Karawang, Karawang Bekasi, ke Purwakarta. Pulangnya lewat Gunung Mas. Orang katanya dekat, katanya Gunung Supri kan. Dekat lewat Gunung Mas, gak taunya panas, jauh tadi. Itu Amin dulu kan ini apa? Kan ayah punya cincin dulu teh warna putih di Terawang. Oh ini kodamnya katanya ini apa? Jin Muslim katanya. Kiai ini seperti itu. Saya dipakai aja. Lama-lama hilang. Nah, dia yuk. Nggak tahu cincin hilang mana untuk disimpan di lemari itu. Nggak ada. Di mamanya nggak ada. Iya. Makan sama makan hiu. Dulu begitu tuh. Dulu Neyong kan waktu ayah kecil ya. Kalau tiap malam tuh yang dongeng kan Dijang. ayah. Ini Deja ini Neni nih lagi kecil nih. Kalau Neyong ngedongeng itu dia nggak mau diem. Bunda Neni ini kayak Deja pecicilan dia. Warisan ala di sini aja. Ini Bunda Neni kayak gini nih kalau dia yang lagi dongeng. Karena yang ngedongeng. Bunda Neni pecicilan, ayah, Bunda Neni, Bani, Badil, Narni, Nina, Ama, terus masih kecil itu nggak suka ikutan. Jadi itu berlima itu di tempat tidur berdua sama Neyong kan kita keliling ini Neyong di tengah. Kita pada tiduran di sini kaki-kakinya itu. Lantainya masih tanah dulu di Bekasi itu. Nah kalau Neyong cerita begini sudah ready kan cilan aja dia nggak mau diem.
Mana nenek yang pas kecil? Iya pas kecil lah beda ide itu kalau yang lagi ngedoain dia mau diam dia. Apa neneknya yang lari ke tanah ya? Iya. Apa balik nenek tuh larinya apa balik? Iya. Balik. Apa balik dia tuh. Mana nenek tuh dulu gini nih. Gitu ya. Bulan ini apa? Udah nenek tuh lari ke sini sama kakek tuh bawa balik. Iya. Kita kamu buku Bali. Gitu kita ntar besok ntar lagi diterusin lagi ceritanya. Oh,